Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pada malam hari kita akan melanjutkan kembali pelajaran firman Tuhan yang sudah kita ikuti dari malam ke malam, di mana saya mengulang kembali. Jadi malam pertama kita belajar tentang pengharapan pada saat krisis dunia pada akhir zaman, dunia yang terakhir. Harapan pada saat krisis dunia yang terakhir. Dunia dalam keadaan krisis, kita sudah tahu bersama. Ada perang yang sekarang ini sementara berlangsung, Hamas dan Israel. Kemudian adalah di Rusia dan Ukraina, dan juga perang-perang ini menghasilkan kehancuran. Dan lewat kehancuran yang sudah terjadi di tempat yang lain adalah kehancuran yang lain, baik tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan lain sebagainya. Ada banyak bencana yang sementara terjadi di dunia tempat tinggal kita sekarang ini. Dan selain daripada itu, kita sudah lewati wabah virus corona. Dan di dalam kehidupan ini, ketika kita perhatikan, maka kita akan melihat ada banyak orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena tidak memiliki pengharapan, maka mereka jatuh di dalam narkoba. Mereka mencari sensasi yang hanya sesaat, tapi membinasakan. Kemudian karena krisis dari dunia ini yang sekarang ini sudah memang lebih parah, ya. Ini malam karena mati lampu, adalah malam kedua saya katakan enak datang di gereja karena dingin, saudara-saudara. Bandingkan dengan di luar. Tapi karena tadi malam mati lampu, panas sekali di dalam gereja. Sampai tadi malam saya lihat presentasi itu basah baju, saudara-saudara. Jadi karena kondisi dunia ini memang sudah tidak baik lagi, keadaan kita pun kita rasakan juga tidak baik. Dunia sedang menuju kehancuran atau kebinasaan bersama manusia yang ada di dalamnya. Saya bacakan yang berwarna merah saja. Mereka yang mengamalkan imannya dengan penurutan akan hukumnya akan luput dari hukuman yang menimpa orang-orang yang tidak menurut dan tidak percaya. Jadi saudara-saudara, kemudian kita belajar pelajaran di hari yang kedua, pengharapan pada gereja Allah di akhir zaman. Di situ ada 7 poin yang kita sudah bahas, dan dalam pembahasan ini kita dapati di mana Allah mempunyai sebuah gereja di bumi ini yang mengangkat tinggi hukum yang sudah diinjak-injak dan memperkenalkan kepada dunia ini anak domba Allah Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia. Pengharapan pada gereja akhir zaman itu ditujukan kepada mereka yang memelihara hukum dan memiliki iman Yesus. Gereja yang benar adalah alat kasih Allah untuk menolong orang yang berdosa. Jadi gereja yang benar adalah perpanjangan tangan Allah untuk menjadi saksi, untuk menolong orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, untuk menolong orang-orang untuk mengetahui bahwa ada kabar baik di dalam Yesus Kristus. Dan kita tahu bersama, kita pelajari bersama bahwa di dalam dunia ini saat ini hanya gereja masih Advent hari ke-7 yang sampai saat ini giat mengajak orang-orang berdosa untuk datang kepada Yesus dan untuk menuruti hukum-hukum Allah. Jadi kalau saudara-saudara cari baik di internet atau di media sosial yang lain, di mana ada pekabaran-pekabaran yang mengajarkan kembali bahwa manusia berdosa, manusia harus percaya kepada Yesus, dan manusia harus menuruti hukum Allah. Kebanyakan di tempat-tempat yang lain kalau saudara pelajari, mereka hanya berbicara tentang iman kepada Yesus. Hukum Allah itu dikesampingkan. Tetapi di gereja masih ada hari ke-7 secara dunia, mereka selalu menyampaikan selain iman kepada Yesus, kita sebagai umat Tuhan harus menuruti hukum-hukum Allah. Dalam arti khusus, umat masih ada hari ke-7 telah ditempatkan di dunia ini sebagai pengawal dan pembawa umat. Saudara-saudara, tadi malam kita belajar tentang pengharapan ini ya, tidak terbaca saya. Pengharapan gaya hidup umat Allah pada akhir zaman. Ya, ada 3 poin yang sudah disampaikan oleh pendeta Steve. Pertama tentang berdoa dan bekerja, kemudian penata layanan. Jadi ada 5 penata layanan: penata layanan waktu, penata layanan tubuh, penata layanan talenta, penata layanan harta, dan penata layanan pengaruh. Kemudian ada dibahas tentang entertainment.
Di mana di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, kesemuanya itu aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidup kita, Tuhan mau agar supaya semuanya dilakukan untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk hanya memuaskan diri kita sendiri, bukan hanya untuk memuaskan orang lain, tetapi fokusnya untuk memuliakan Allah. Dan pada saat ini saudara-saudara, pelajaran kita adalah pengharapan di balik penipuan setan akhir zaman. Ada 7 poin yang saya mau bagikan kembali pada kita di malam hari ini. Poin yang pertama, bapak tipu-tipu dan keluarganya. Poin yang kedua, penipuan di surga dan di bumi. Poin yang ketiga, penipuan di dalam gereja, penipuan dari luar gereja. Poin yang kelima, cara agar tidak kena tipu setan. Poin yang keenam, pengharapan di balik penipuan setan pada akhir zaman. Dan poin yang ketujuh, peringatan dan panggilan. Kita langsung saja ke poin yang pertama. Poin yang pertama di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, di situ dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara-saudara, bapak tipu-tipu ini adalah iblis, bapak segala dusta. Kemudian siapa anggota keluarga dari bapak tipu-tipu ini? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, aku mengenal Allah, aku mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah anggota keluarga bapak tipu-tipu, anggota keluarga setan. Jadi kalau kita tahu kebenaran terus kita tidak menghidupkan kebenaran itu, maka kita adalah bagian dari setan. Kita bagian dari keluarga setan. Entahkah kita mau terima atau tidak, itu pilihan kita. Tapi kenyataannya demikian. Poin yang kedua, penipuan di surga dan di bumi. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 8, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan karena tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat yang ke-9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, yang dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 4 bagian A, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkan ke atas bumi. Penipuan pertama terjadi di surga. Bayangkan saudara-saudara, sepertiga dari malaikat itu kena tipu dari setan. Sepertiga malaikat bukan jumlah yang sedikit, tetapi jumlah yang banyak. Kemudian ketika datang di dunia, dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah penipuan selanjutnya. Selesai dia tipu di surga, ketika dia datang di dunia, dia tipu manusia. Jadi saudara-saudara, karena Hawa ini dia tidak mendengar benar-benar firman Tuhan, dan dia tidak punya komitmen utuh untuk melakukan firman Tuhan, maka mudah sekali dia ditipu. Jadi alasan kenapa Hawa kena tipu, karena komitmennya yang masih kurang kuat untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan bahwa ketika kamu akan makan, kamu akan mati. Tetapi kenyataannya, sepertinya manusia itu tidak mati. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, sebenarnya di situ sudah ada yang namanya korban pengganti. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 20 dan 21, ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi ada korban yang menggantikan seharusnya manusia yang mati, manusia yang binasa, tetapi Tuhan mengambil binatang sebagai korban pengganti. Di mana binatang ini adalah lambang dari penebusan yang akan dilakukan oleh
Tuhan Yesus Kristus. Kemudian poin yang ketiga, penipuan di dalam gereja. Kalau di surga saja kena tipu, di dunia juga di Taman Eden kena tipu, di dalam gereja. Jangan kita berpikir ketika kita sudah ada di dalam gereja, di sini tidak ada tipuan. Di sini ada tipuan, saudara-saudara. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 jelas sekali. Maka marahan naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Naga, setan, ketika dia sudah dibuang ke bumi, ia marah sekali kepada manusia. Dan ketika berjalannya waktu, ada orang-orang yang mau setia kepada Tuhan, mereka menjadi sasaran kemarahan dari setan. Apalagi sudah bersatu menjadi gereja. Kita sedang mendekati akhir dari segala sejarah dunia, dan setan bekerja lebih dari sebelumnya. Dia berusaha untuk bertindak selaku pengatur dunia Kristen. Dengan upaya yang luar biasa, dia mengadakan mujizat-mujizat yang unik. Setan disebutkan sebagai seekor singa yang mengaum berkeliling, berusaha mencari siapa yang bisa dimangsanya. Jauh lebih besar kekhawatiran dari dalam ketimbang dari luar. Rintangan-rintangan untuk menjadi kuat dan berhasil jauh lebih besar berasal dari dalam gereja itu sendiri ketimbang dari luar. Bagi saudara-saudara, khususnya yang sudah bergabung menerima Yesus melalui baptisan yang kudus beberapa hari yang lalu, ketika ada di dalam gereja ada tantangan yang lebih besar, tapi bersyukur karena walaupun ada tantangan yang lebih besar, ada Tuhan yang lebih besar yang akan menyambutkan. Jadi terus percaya kepada Tuhan, terus berharap serta bersandar kepadanya, maka akan ada pertolongan selalu. Tetapi betapa sering mereka yang mengaku sebagai pembela-pembela kebenaran ternyata menjadi penghalang terbesar bagi kemajuannya. Ketidakpercayaan dimanjakan, keraguan dinyatakan, kegelapan disenangi, mendorong hadirnya malaikat-malaikat jahat, serta membukakan jalan bagi tercapainya rencana-rencana setan. Saudara-saudara, ada beragam tipuan setan yang sementara dia kerjakan di dalam gereja itu sendiri. Jadi ada beragam tipuan setan dalam gereja. Tipuan yang pertama yaitu ketidakpercayaan, ragu dengan firman Tuhan. Ragu dengan firman Tuhan. Ketika kita meragukan firman Tuhan, kita sementara kena tipu dari setan. Ketika kita tidak percaya firman Tuhan, kita kena tipu dari setan. Kemudian yang kedua, kompromi dengan kehidupan duniawi, baik melalui pakaian, kosmetik, perhiasan, musik bukan bicara tentang alat musik, tetapi musiknya. Karena kompromi di dalam gereja, pakaian yang belum selesai jahit sudah pakai. Pendeta kemarin belum mulai pakai itu baju, so pakai masuk di dalam gereja, dan itu dapat menyesatkan orang-orang yang ada di gereja. Bukan lagi fokus kepada firman Tuhan, tapi kalau misalnya ibu-ibu, dia dah pakai, belum kelar menjahit sudah pakai. Kosmetik sudah terlalu tebal kuda, lipstick sudah terlalu tebal, warna sudah cocok, so beda-beda. Jadi itu yang menjadi perhatian dari anggota gereja ketika dia masuk di dalam gereja. Perhiasan, di dalam gereja kita sangat dibatasi sekali sebenarnya dengan perhiasan, apalagi pakai kalung, anting dan sebagainya. Musik ya. Kalau sekarang ini saudara-saudara dengar di internet atau di media sosial lainnya, bagus lirik rohaninya, tetapi musiknya musik rap. Itu bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya musik-musik yang digunakan seperti itu sebenarnya sementara menghinakan Tuhan. Saudara-saudara perhatikan, renungkan baik-baik. Kemudian merasa puas diri. Jadi sebagai anggota gereja sudah mulai merasa puas diri sehingga lupa lagi berdoa, lupa belajar firman Tuhan, dan dengan demikian lupa misi. Inilah tantangan yang ada di dalam gereja, dan ini merupakan bagian dari tipuan setan. Mulai mengandalkan diri. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kompromi dengan dosa. Alkitab katakan di dalam
Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Matius pasal 5 ayat 37 jelas sekali firman Tuhan katakan. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Jadi saudara-saudara, kompromi dengan dosa. Boleh Pak, dosa kecil. Namanya dosa itu tetap dosa. Dan ini adalah bagian tipuan yang ada di dalam gereja. Dan ini bukan dilakukan oleh orang-orang awam, bahkan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin. Kenapa demikian? Karena memang pemimpin-pemimpin gereja, mereka yang menjadi target, sasaran kemarahan dari setan. Karena ketika pemimpin gereja jatuh, itu akan sangat berpengaruh besar pada anggota-anggota gereja yang dipimpin. Kemudian ada contoh tipuan setan dalam gereja, dalam ajaran, yaitu ajaran tentang kekekalan jiwa. Ajaran kekekalan jiwa ini berasal dari setan, di mana orang yang sudah mati jiwanya masih gentayangan. Ya, masih banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus pergi dikubur takut juga. Malam-malam lewat dikubur takut karena apa? Karena sudah ada pengajaran yang sudah mempengaruhi pikirannya bahwa ada setan, ada orang mati yang masih gentayangan. Dan dia pergi dikubur ada orang-orang mati di sana yang gentayangan. Nah, ini sebenarnya adalah ajaran sesat, saudara-saudara. Dan ini adalah ajaran yang dari setan untuk merusak iman umat Tuhan. Ajaran Tuhan, orang mati tubuhnya kembali menjadi tanah dan nafas kehidupan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dalam proses penciptaan manusia, ya, proses penciptaan manusia dalam Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia menjadi makhluk yang hidup ketika nafas hidup dari Allah ditambah dengan debu tanah. Ketika manusia mati, tidak menjadi lagi makhluk yang hidup ketika tubuh kembali menjadi tanah dan nafas hidup kembali kepada Allah. Dan ada jiwa-jiwa yang gentayangan, saudara-saudara. Jiwa itu adalah satu paket bergabungnya tubuh atau debu tanah bersama dengan nafas hidup. Kemudian ajaran Tuhan, orang yang mati sudah tidak tahu apa-apa lagi. Kita bisa baca di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Tidak ada pengetahuan lagi, tidak ada ingatan lagi, kenangan lagi bagi orang yang sudah meninggal. Kemudian orang mati berarti tidur sementara. Makanya kita gereja masih hari ke-7 ketika ada duka, kita tidak mengatakan dia sudah duduk di samping Allah. Itu sebenarnya juga adalah ajaran kesesatan. Karena kita mengajarkan orang mati mereka beristirahat dalam kematian. Tubuh menjadi tanah, nafas hidup kembali kepada Allah. Jadi tidak ada yang dalam bisa beristirahat bersama-sama dengan Yesus di samping Allah Bapa dan sebagainya. Jadi kita selalu mengatakan menanti pagi yang cerah. Kenapa? Karena pagi yang cerah itu ketika Tuhan Yesus datang, mereka yang mati di dalam Yesus mereka akan dibangkitkan. Kalau semua sudah yang mati sudah di surga, siapa Tuhan masih bangkitkan di dunia ini? Alkitab berarti bohong, saudara-saudara. Tetapi kalau Alkitab tidak bohong, berarti yang bohong itu adalah mereka yang menerima ajaran Tuhan. Kemudian contoh tipuan setan yang berikutnya di dalam gereja. Iman tanpa perlu menuruti hukum Tuhan. Iman yang palsu. Ajaran setan, kalau sudah percaya Yesus, tidak perlu lagi kita menuruti hukum Allah, karena hukum Allah sudah dipalangkan di kayu salib. Tak ada di Alkitab yang mengatakan bahwa hukum Allah sudah dipalangkan di kayu salib. Kita baca selanjutnya ajaran Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Allah, apalagi 10 hukum Allah. Dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Ini saya perlu kamu baca karena ini adalah pelajaran yang sangat penting. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 19. Di situ dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan
menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Amaran yang paling menakutkan sebenarnya di ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Pertanyaan, di mana tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga? Apakah ada? Ya, saudara-saudara, ini adalah gaya bahasa yang mengatakan bahwa ketika kita mengajarkan, ketika kita meniadakan hukum Allah, kita tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Ajaran Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau ajaran setan, jangan penting percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2, mengaku mengenal Yesus tapi tidak menuruti hukum Allah, mereka adalah pendusta. Ya. Kalau kita mengaku percaya kepada Yesus, hukum Allah kita abaikan, kita adalah pendusta. Dan seperti tadi, kita adalah bagian dari keluarga setan. Kemudian ada contoh yang ketiga, bahasa roh yang palsu. Bahasa roh, saudara-saudara, kalau ajaran setan yang sekarang ini ada, orang percaya harus bisa berbahasa roh, walaupun tidak jelas, dan harus membuat keributan, kegaduhan di gereja. Di gereja yang mengadakan bahasa roh, coba pergi di sana, masuk di dalam kalau nggak gaduh. Tidak teratur, saudara-saudara. Di dalam ajaran Tuhan, bahasa roh adalah bahasa asing yang akan menolong orang asing dari negara suku bahasa yang berbeda dapat mendengar dan mengerti Injil. Bahasa roh itu bukan bentuk pamer, saudara-saudara, tetapi bahasa roh itu adalah karunia Allah agar supaya mereka yang berbeda bahasa, mereka yang rindu untuk mendengarkan kabar Injil, mereka boleh mendapatkan kebenaran itu. Dan bukan untuk show, bukan untuk pamer bahasa roh, tetapi bahasa roh itu adalah karunia Allah untuk Injil. Kemudian ada Kristus palsu. Alkitab mengatakan ada Mesias palsu. Di dunia sekarang ini sudah banyak yang menyatakan bahwa saya ini adalah Mesias. Dengan ada mujizat, ada kuasa, ada tanda, mereka menyatakan bahwa saya ini adalah Mesias. Ya, buktinya saya bisa untuk mengadakan mujizat. Saya bisa untuk memberikan kesembuhan dan lain-lain sebagainya. Ajaran Tuhan Yesus. Yesus Kristus sekarang masih ada di surga. Jadi kalau orang bilang Yesus sekarang ada di dunia ini, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus sekarang ini masih ada di surga. Dan nanti akan datang di awal-awal untuk menghakimi manusia. Tuhan Yesus datang di awal-awal. Kalau sekarang ini mereka katakan ada Mesias di tempat A, ada Mesias di tempat B. Tetapi sesungguhnya ajaran Alkitab mengatakan ketika Mesias, ketika Yesus Kristus itu datang di atas awan-awan, semua mata di bumi ini akan memandang. Tidak ada hal yang disembunyikan, tetapi terang benderang Tuhan Yesus akan menampakkan diri kepada semua penduduk dunia. Jadi ajaran ini adalah ajaran palsu. Setelah kita belajar penipuan yang di dalam gereja, ada penipuan dari luar gereja. Masih ada yang sama, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Naga setan iblis, dia marah dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setan marah dengan orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya pasti akan ada tantangan, akan ada pergumulan, akan ada segala macam masalah di dalam kehidupan ketika kita sudah mengikuti Yesus. Tapi seperti yang tadi saya katakan, walaupun ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, Yesus Kristus lebih besar daripada semua. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, pertolongannya akan menjadi bagian kita. Dalam Daniel 7 ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini contoh tipuan setan dan luar gereja. Perbaktian hari Sabat
dirubah ke hari Minggu oleh pemerintahan Kaisar Konstantinus tahun 325 Masehi dalam Konsili Nisea. Kaisar, raja, dia yang merubah perbaktian kepada Allah. Dan pada tahun 365 Konsili Laodikia, pemelihara hari Sabat atau hari Sabtu dipaksa untuk bekerja oleh Gereja Katolik Roma bersama dengan pemerintahan Konstantinus. Luar biasa, saudara-saudara. Inilah tipuan setan, dia menggunakan pihak dari luar gereja untuk menyerang gereja. Jadi tipuan dan serangan setan itu bukan dari dalam saja, tetapi dari luar dia mau menyerang. Konstantin adalah penyembah dewa matahari, sehingga hari matahari, kalau dalam bahasa Inggris Sunday, hari matahari. Kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan apa? Minggu. Dijadikan hari perbaktian Kristen. Sebenarnya yang harusnya merubah siapa? Sebenarnya siapa yang harus kita ikuti? Manusia atau Tuhan? Ciptaan atau Sang Pencipta? Tetapi kenyataan di dunia ini, banyak orang yang lebih menuruti manusia daripada Tuhan. Lebih menuruti ciptaan daripada pencipta. Kemudian tentang hari Natal, saudara-saudara. Tanggal 25 Desember adalah waktu perayaan kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari. Dan pada tahun 336 oleh Konstantinus diubah menjadi hari Natal Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita baca di dalam Alkitab tidak ada perayaan hari Natal tanggal 25 Desember. Yang ada kelahiran dari istri saya, Natalia Kristeni. Saudara-saudara, tanggal 25 itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Mau kita terima atau tidak terima, itu pilihan. Saya hanya menyampaikan apa yang merupakan kebenaran. Dan perayaan tersebut dilakukan dengan cara miras dan mabuk-mabukan. Makanya jangan heran, setiap Natal orang mabuk. Kita dulu lewat itu, tiap Natal mabuk. Karena apa? Karena ternyata ini adalah perayaan yang memang dari waktu ke waktu memang seperti itu. Itu perayaan untuk menyembah Dewa Matahari dengan cara pesta pora, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu contoh tipuan setan dari luar gereja. Kemudian sampai bulan Agustus tahun 2022, LGBT sudah dilegalkan di 32 negara. Saudara-saudara, sampai tahun lalu sudah 32 negara melegalkan LGBT. Alasan LGBT ini dilegalkan berdasarkan hak asasi manusia atau HAM. Jangan ada diskriminasi dong. Ini adalah pelopor-pelopor LGBT. Mereka katakan jangan memaksakan hak dari manusia. Kita kan sama-sama memiliki hak dan kasih kebebasan kepada kami untuk berbuat bejat kasar. Atas nama HAM yang bertujuan untuk memenuhi nafsu bejat manusia, hukum Allah diinjak-injak. Beberapa tahun yang lalu saya dengar isu di mana di DPR RI sudah masuk ini usaha untuk melegalkan LGBT. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan. Masih ada pertentangan di dalam pimpinan negara Indonesia. Untuk kasusnya, untuk isunya, untuk wacananya sudah masuk, tapi belum diterima. Saudara-saudara, ada cara agar kita tidak kena tipuan setan. Cara yang pertama, kembali ke dasar iman dan perbuatan, yaitu firman Tuhan atau Alkitab. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Cara agar supaya kita tidak kena tipuan setan, kita harus bersandar kembali kepada firman Tuhan. Hanya di dalam firman Tuhan ada keamanan. Hanya di dalam firman Tuhan ada terang. Kemudian di dalam gereja kita selalu disampaikan, kita harus kembali berdoa. Kita harus baca Alkitab firman Tuhan dan setia untuk menuruti firman Tuhan. Jadi ketika kita di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus tekun berdoa.
Jangan berhenti berdoa. Karena dengan kita berdoa, maka pertolongan dari Tuhan akan terus menjadi bagian kita. Kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian, cara agar kita tidak kena tipuan setan, kita harus bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Tidak bisa kita setengah-setengah di hadapan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepada Tuhan. Ketika kita mau agar supaya kita tidak kena tipuan setan yang nantinya akan membinasakan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Dan yang keempat, jauhilah pencobaan atau jauhilah pergaulan yang buruk. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, ini masalah yang sementara terjadi. Salah bergaul, salah ajaran yang kita terima. Salah ajaran yang kita terima itu akan menyesatkan kita. Makanya kita sebagai orang-orang muda khususnya harus memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Apakah dengan pergaulan ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan keluarga, menjadi berkat bagi jemaat dan menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan kita ke depan. Atau lewat pergaulan kita malah akan hancur. Jadi pergaulan ini penting sekali untuk kita perhatikan. Dan di dalam pelajaran kita, pengharapan di balik penipuan setan pada akhir zaman. Saudara-saudara, walaupun setan jago dikutik, sebagai orang Kristen kita masih punya harapan untuk tidak kena tipu setan. Dan pengharapan itu ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dan firman. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18 dan 20 bagian yang terakhir. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Pengharapan agar supaya kita boleh terlepas dari tipuan-tipuan setan hanya satu, saudara-saudara, yaitu hanya dari Yesus Kristus. Hanya dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, hanya dengan kita merendahkan diri di dalam firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan. Allah lebih besar kuasanya daripada kuasa setan. Tetapi jika kita tidak datang kepada Tuhan, jika kita hanya mengandalkan diri, maka kita akan tetap jatuh dan jatuh. Kita akan tetap hancur dan hancur. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, mengandalkan Dia selalu, maka pengharapan itu akan terus menjadi bagian kita. Pengharapan yang bukan palsu, tetapi pengharapan yang akan nyata bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Ada peringatan, saudara-saudara. Alkitab mengatakan dalam Matius pasal 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Agar supaya kita tidak tersesat, kita harus waspada. Selanjutnya dalam Matius 18 ayat 7. "Celakalah dunia dengan segala penyesatan." Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan. Ya saudara-saudara, penyesatan memang akan ada. Tapi Tuhan katakan, celakalah orang yang mengadakan. Dan itu akan terbukti di akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka yang hidup setia di hadapan Tuhan, mereka yang hidup benar di hadapan Tuhan, mereka akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagi mereka yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan binasa. Panggilan saudara-saudara di dalam Matius pasal 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, setan sangat marah dengan orang yang percaya kepada Yesus. Setan tidak suka orang yang sudah belajar firman Tuhan bertobat datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setan tidak suka gereja tidak terus maju di dalam pekerjaan Tuhan. Setan tidak suka saudara dan saya menikmati berkat Tuhan, peristiwa berkat keselamatan. Dan dia berusaha dengan segiat-giatnya agar supaya saudara dan saya jatuh di dalam tipuan, jatuh di dalam perangkapnya, sehingga kita akan binasa.
Tetapi panggilan pada saat ini, saudara yang mau menang dari tipuan-tipuan setan, saudara yang mau menang dalam kehidupan ini, dan saudara yang mau menerima keselamatan ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengajak, marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga, di malam hari ini, malam yang keempat, kami telah menyelesaikan pelajaran firman Tuhan. Pengharapan di balik penipuan setan sangat akhir. Kami telah belajar tentang siapa si penipu dan bagaimana cara. Dan ketika kami melihat semuanya itu, ketika kami mengandalkan diri, maka kami akan terus menang. Kami akan gagal dan bahkan kami akan binasa. Tetapi bersyukur karena dalam pelajaran ini kami diberikan pengharapan. Dan pengharapan itu ada di dalam Yesus. Pengharapan yang akan menolong kami untuk terlepas dari tipuan setan. Pengharapan yang akan menolong kami untuk menang dalam segala permasalahan hidup, dalam segala pergumulan hidup, dalam segala cobaan-cobaan hidup. Dan kami akan disiapkan untuk kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapa di surga, saat ini hamba berdoa agar supaya Roh Kudus terus menerangi hati pikiran kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang telah kami dengar itu akan kami mengerti. Dan dengan demikian kami akan membuat komitmen, keputusan yang benar untuk terus hidup bersama Tuhan, terus hidup mengandalkan Tuhan, sehingga janji pertolongan Tuhan itu akan terus menjadi bagian kami. Ketika Tuhan Yesus datang, kami akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Kuatkan dan teguhkan iman kami, Bapa. Terima kasih Bapa di surga untuk mendengar doa kami. Dan sebentar ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami berdoa supaya malaikat Tuhan menyertai kami, sehingga kami dapat tiba di tempat tujuan dengan selamat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.